Kisah tentang asal-usul Badarawuhi dan kenapa bisa berada di desa penari. Badarawuhi adalah makhluk halus yang berasal dari pantai selatan. Namun pada suatu hari dia diusir dan dikeluarkan dari kerajaan pantai selatan dikarenakan merasuki salah satu penari di tanah Jawa. Cerita ini berawal dari seorang ksatria wanita bernama Ratna Nareh yang menjadi lurah di sebuah desa dan menjadikan pelataran memuja Sang Hyang menjadi tempat pesta menari dan lainnya. Desa ini bertempat di tengah alas daha. Ratna Nareh sendiri merupakan murid dari seorang ksatria yang hidup pada zaman Prabu Airlangga. Ia melarikan diri ketika sang guru ditaklukkan oleh Empu Barada. Ia dan keempat murid lainnya melarikan diri. Keempat murid lain tersebut lari ke tanah Bali dan dirinya sebagai murid paling muda lari ke timur Jawa. Semuanya memisahkan diri supaya tidak terkaca. Ratna Nareh lari dengan membawa lontar yang berisi ilmu Kadikjayan untuk menaklukkan para lelembut di sepanjang hutan Jawa Tengah sampai timur. Sejak penaklukan yang dilakukan oleh Empu Barada, Ratna Nareh tidak pernah muncul kembali. Namun dikarenakan hidupnya terus mempelajari ilmu dari lontar tersebut, akhirnya sebagian cerita menyatakan bahwa Ratna Nareh hidup awet muda. Dia tidak pernah muncul lagi di tanah Jawa, sampai tiba suatu hari dia singgah di desa Wonokromo, yang kala itu dipimpin oleh seorang lurah yang sangat arogan kepada wanita. Semua wanita dia goda termasuk para wanita bersuami. Suatu ketika sang lurah mendengar ada seorang wanita pendatang di warung di tengah desa, si Ratna Nareh. Ki Lurah mendatangi wanita tersebut dan menawarkan menginap di rumahnya dan Ratna Nareh menyetujuinya. Pada malam ketika Ratna Nareh tertidur, Ki Lurah dan kedua anak buahnya mencoba mengintip dan berniat cabul. Namun karena kesaktian Ratna Nareh, begitu pintu dibuka, Ki Lurah terpental dan mati di tempat. Sedangkan anak buahnya lari, tetapi segera terjatuh dan mati akibat ilmu kanuragan Ratna Nareh. Sebagian kisah menyatakan Ratna Nareh menjilat darah laki-laki yang tercecer di batu. Dari situlah dia menjadi pengganti Ki Lurah memimpin desa tersebut. Desa tersebut memiliki sebuah kolam biang, ternyata pusat gerbang halus di utara Jawa, berlokasi di sekitar lereng Gunung Raung dan berdekatan dengan alas daha. Sedangkan gerbang halus selatan berada di salah satu pantai di selatan Jawa dengan ciri adanya sebuah batu karang besar, namun antara selatan dan utara memiliki hubungan baik. Kolam air tersebut disebut sebagai tempat persinggahan Ibu Ratu Pantai Selatan jika beliau sedang bertamu ke utara Jawa. Ketika beliau pulang ke selatan, tempat tersebut dijaga oleh para panglima dan ksatria Pantai Selatan baik laki-laki dan wanita. Ratna Nareh sombong atas kekuatan yang ia miliki. Ia melanggar adat dari desa tersebut bahwa tidak boleh mengadakan tarian yang diiringi gamelan di desa tersebut, karena akan mengundang seluruh gaib penghuni alas daha termasuk penghuni sendang di dalamnya. Bahkan dia berteriak, "Jika seluruh penghuni alas daha hadir, aku akan menaklukkan mereka satu persatu." Akibat kesombongannya, semua penduduk musnah termasuk dirinya. Salah satu makhluk halus yang merasuki penari adalah wanita utusan Ibu Ratu Pantai Selatan yang menjaga sendang di alas daha. Dia merasuki dan tidak mau keluar dari jasad penari itu, sampai akhirnya jasad penari itu dihancurkan barulah dia keluar. Dari saat itulah dia diusir dari Pantai Selatan dilucuti beberapa kesaktiannya. Wujudnya tetap berbau Pantai Selatan, memakai kebaya dan selendang hijau, cantik,
anggun dan kerap jahil, terutama kepada kaum laki-laki. Dia disebut bisa beranak pinak jika ada lelaki yang sentuh. Namun ketika dia marah akibat ada yang mengotori tempatnya atau melanggar aturan wilayah dia berkuasa, maka wujudnya akan berubah. Wujudnya berubah menjadi setengah badan atas wanita bermahkota dan bagian tengah ke bawah berbentuk ular. Dialah yang disebut Badarawuhi oleh orang Jawa dan mungkin memiliki sebutan lain di tempat lain. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan cerita atau latar belakang. Jangan lupa subscribe dan tunggu kisah selanjutnya.